Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari pengamatan kami, yaitu penjaringan jentik-jentik nyamuk di Desa Ujung Kala, yaitu di bawah naungan di wilayah kerja Puskesmas Wakribe. Nah, sebelum itu saya Feby Fitrona sebagai moderator dengan rekan saya Eka Nurmalisa, saya Sarah Nurul Subriya, saya Misratul Kolbia Zizi, saya Nashwa. Baik teman-teman, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu atau memperpele-pelekan waktu, langsung saja ya kita mulai atau kita simak hasil dari pengamatan kami. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan kami, yakni kegiatan penjaringan jentik nyamuk yang ada di Kampung Ujung Kala. Nah, permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi serta perhatian masyarakat dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk sejak fase jentik. Nah, banyak area permukiman yang tidak melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara rutin, sehingga siklus hidup nyamuk itu tidak terputus. Pendekatan pengendalian yang reaktif seperti fogging dinilai kurang efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa saja, tetapi tidak jentiknya, sehingga membuat kehidupan nyamuk ini terus berkembang dan tidak terputus. Ketidakefektifan dalam pengendalian ini dapat berdampak kepada masyarakat secara luas. Masyarakat berisiko lebih tinggi terkena penyakit menular, sementara biaya pengobatan dan penanganan terhadap kesehatan itu semakin meningkat. Dalam jangka panjang atau dampak jangka panjangnya, terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit menular seperti DBD, malaria, filariasis, sehingga dapat menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat, beban ekonomi keluarga, serta penurunan kualitas hidup, terutama pada kelompok yang rentan. Nah, yang selanjutnya ini ada lokasi kegiatan. Jadi kami melakukan kegiatan penjaringan jentik nyamuk ini di Kampung Ujung Kala yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Wakribe. Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan, di mana metode pelaksanaan kegiatan penjaringan dan identifikasi jentik nyamuk dilakukan secara observasi, yaitu secara langsung dengan pendekatan surveillance berbasis rumah tangga. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu pertama koordinasi dengan aparatur pihak kampung, yaitu kuncinya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025. Yang kedua ada penjaringan jentik nyamuk di tempat penampungan air milik warga, yaitu pada tanggal 11 hingga 12 Juni 2025, dan pemeriksaan serta identifikasi jentik di laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar pada Jumat 20 Juni 2025. Selanjutnya alat dan bahan. Alat-bahan yang kami gunakan dalam pemeriksaan jentik nyamuk ini ada pertama ada saniter, ada pipet, ada saringan. Saringan ini kami dapat dari warga yang berpartisipasi langsung dalam pemeriksaan jentik nyamuk. Ada HP, ada label pemberian nama pada jentik nyamuk, ziplocknya tempat kami meletakkan jentik nyamuknya, ada alat tulis, handscoon, dan masker tentunya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan ini kami lakukan selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025. Dengan rute yang pertama, kami mendatangi rumah Ibu A dengan longitude dan latitude-nya bisa kita lihat di sini. Kemudian kami berpindah kepada rumah Bapak B dengan longitude yang ini dan latitude-nya di sini. Nah, rumah Bapak C ini berdampingan dengan rumah Bapak B. Jadi kami dari rumah Bapak B ini kami langsung geser ke samping ke rumah Bapak C. Setelah dari rumah Bapak C ini, pada hari keduanya kami mendatangi rumah Ibu D, yang dimana rumah Ibu D ini berada di pesisir pantai dengan longitude dan latitude-nya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya itu ada rumah Ibu E dengan longitude segini dan latitude-nya ini. Baik teman-teman, saya lanjut ke deskripsi kegiatannya, di mana kegiatan penjaringan jentik nyamuk ini kami laksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Juni 2025 di Kampung Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Nah, penjaringan ini kami lakukan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menyisir tempat penampungan air yang berpotensi sarang nyamuk seperti bak mandi, solokan,
Titik lokasi rumah yang menjadi tempat pengamatan kami yang pertama ada pada rumah Ibu A, yang dimana tim kami melakukan pemeriksaan pada satu tempat yang menjadi potensi perundukan nyamuk, yaitu di selokan. Nah, hal ini dikarenakan tim tidak mendapatkan izin dari ibu tersebut karena ibu tersebut sedang mengalami penyakit. Nah, dari selokan tersebut kami temukan adanya banyak larva nyamuk. Larva nyamuk ini kami ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam jiplok yang kemudian kami bawa ke laboratorium untuk pengecekan jenis larvanya. Nah, yang kedua ini ada di rumah Bapak B. Tim kami juga melakukan pemeriksaan pada beberapa wadah penampungan air yang menjadi potensi perundukan nyamuk yang berada di luar rumah seperti tempayan, ban motor, tumpukan sampah dan vas bunga dan drum dan selokan. Dari tempat-tempat yang menjadi potensi perundukan nyamuk itu, kami temukan ada banyak larva nyamuk yang di dalam drum yang menjadi tempat penampungan air hujan. Nah, larva yang kami temukan kemudian kami ambil pakai pipet, dimasukkan ke dalam jiplok untuk kami lakukan pemeriksaan ke laboratorium pengecekan jenis larvanya. Lanjut di rumah Bapak C. Nah, tim kami juga melakukan pemeriksaan pada beberapa wadah penampungan air yang menjadi potensi perundukan nyamuk yang berada di luar rumah seperti akuarium, sumur, tatakan bunga dan selokan. Nah, dari tempat-tempat tersebut menjadi potensi perundukan nyamuk yang tadinya kami temukan ada banyak larva nyamuknya. Seperti di akuarium, dikarenakan bapak itu tidak dikuras lebih dari 2 bulan dan tatakan bunganya itu juga dibiarkan untuk menampungkan air hujan. Nah, larva nyamuk ini kami temukan kemudian kami ambil pakai pipet dan kami lakukan pemeriksaan ke laboratorium untuk pengecekan jenis larvanya. Nah, lanjut lagi kami di rumah Ibu D, yang dimana dari hasil pengamatan yang kami tunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya jentik nyamuk dikarenakan air bak mandi dan baskom tampak bersih dan ibu itu rutin menguras air baknya. Tim kami melakukan pemeriksaan pada sejumlah tempat penampungan air yang menjadi potensi perkembangbiaknya nyamuk dan jentik nyamuk. Antara lain seperti bak mandi, baskom cadangan, saluran air atau selokan, dan tempat penampungan air dan genangan di area bangunan rusak di sisi rumah. Lanjutannya yaitu ibu rumah G, di mana tim melakukan pengecekan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat perundukan nyamuk, seperti bak mandi, drum penampungan air hujan di belakang rumah, saluran air atau selokan di samping dapur, serta penampungan air pada dispenser yang diletakkan di dapur. Seluruh lokasi diperiksa menggunakan alat bantu pengamatan jentik seperti senter, pipet, dan saringan kecil. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti oleh anggota tim dan dilakukan pada siang hari. Setelah dilakukan pengamatan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perundukan nyamuk di dalam maupun di luar rumah, Ibu E menunjukkan bahwa tidak ditemukan jentik nyamuk di seluruh tempat yang telah diperiksa. Drum penampungan air tertutup rapat, bak mandi terlihat bersih dan rutin dibersihkan 3 hari sekali, sementara dispenser tidak memiliki genangan yang bisa menjadi habitat larva nyamuk. Selokan pun mengalir dengan baik tanpa adanya tumpukan sampah ataupun genangan yang bisa mendukung perkembangbiakan nyamuk. Lanjut. Selanjutnya itu tingkat kepadatan larva yang diukur dengan menggunakan HI, CI, beserta DI. Nah, di sini HI itu merupakan rumah yang positif mengandung jentik dibagi dengan total rumah yang diperiksa dikali dengan 100%. Di mana rumah yang kami periksa itu ada 5 dan yang positif itu ada 3. 3/5 dikali 100% yaitu 60% atau 0,6. Nah, selanjutnya ada container index atau CI, di mana tempat penampungan air yang positif dibagi dengan tempat penampungan air semua yang kami periksa, yaitu yang total semua yang kami periksa itu ada 11, sedangkan yang positif itu ada 7. Jadi 7/11 kali 100% ada 63,63%. Ketiga ada breathing index atau B,
menunjukkan bahwa dari 5 rumah yang kami periksa, 3 diantaranya positif nyamuk. Yang dimana angka host index atau HI sebesar 60%. Pada pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sebanyak 7 wadah air dan 11 yang diperiksa mengandung jentik, menghasilkan nilai container index atau CI sebesar 63,63%. Angka ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar tempat penampungan air di rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Hasil ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar tempat penampungan air rumah tangga tidak dikelola dengan baik, sehingga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti yang merupakan faktor penyebab demam berdarah atau DBD. Selanjutnya, dengan banyak wadah yang ditemukan mengandung jentik, hal ini menjadi identifikasi kuat bahwa lingkungan rumah tangga di Gampung Ujung Kala saat ini mendukung perkembangbiakan nyamuk DBD. Oleh karena itu, pengelola tempat penampungan air yang baik sangat penting. Seperti yang pertama, menguras bak mandi secara rutin, minimal seminggu sekali. Yang kedua adalah untuk rapat wadah penampungan air. Dan yang ketiga, mengubur atau membuang barang bekas yang dapat menampung air hujan. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak hasil dari pengamatan kami tadi. Kami dari kelompok 1, kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin kami kembalikan kepada Ibu. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.